Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Iftina Mustamin dari kelas B akan mempresentasikan terkait analisis kasus yang saya pilih. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Pelayanan Kesehatan, dalam hal ini Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan terkait topik yang saya pilih. Nah, topik yang saya pilih di sini adalah peran ahli gizi dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, kasus yang saya angkat dalam topik peran ahli gizi dalam sistem pelayanan kesehatan adalah pergeseran kepercayaan masyarakat terhadap influencer karena mulai mengambil peran ahli gizi terkait tren, edukasi, dan diet melalui media sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui poster yang telah saya buat. Jadi, maraknya isu yang beredar di sini adalah ahli gizi versus influencer. Ini terjadi karena edukasi gizi di publik itu lebih dipengaruhi influencer dibandingkan ahli gizi. Nah, inilah yang menyebabkan adanya pergeseran kepercayaan masyarakat terhadap ahli gizi. Mereka lebih percaya akan adanya influencer atau informasi yang diberikan influencer yang tentu saja belum tentu benar. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi jika hal ini terus berlanjut dan apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama adalah popularitas influencer dan komunikasinya itu sederhana. Influencer kita ketahui bersama bahwa mereka mempunyai insight yang tinggi di media sosial, pengikut dan like-nya banyak. Otomatis orang yang melihatnya juga akan semakin banyak. Nah, yang kedua adalah literasi gizi masyarakat yang masih rendah. Masyarakat masih belum paham terkait literasi gizi, yang mana yang lebih baik dan yang mana yang hanya memberikan informasi yang tidak jelas. Nah, kemudian jumlah ahli gizi yang masih terbatas, serta tenaga gizi yang kurang aktif di media sosial. Nah, ini terlihat karena ahli gizi itu kurang aktif dan kurang update dalam mengedukasi atau memberikan informasi di media sosial, maka mereka menjadi kalah akan insight-nya terhadap influencer itu sendiri. Nah, dampaknya apa? Nah, terjadi diet ekstrim dan risiko malnutrisi karena ketidaksesuaian yang diberikan informasi influencer tersebut. Nah, otomatis ini akan memberikan pemahaman yang tentunya tidak begitu benar atau tidak sepenuhnya benar, sehingga menimbulkan diet ekstrim di kalangan masyarakat. Kemudian timbul double burden, yaitu stunting dan obesitas. Nah, ini berkaitan dengan diet ekstrim dan risiko malnutrisi di atas tadi. Nah, kemudian beban layanan kesehatan serta fungsi preventif sistem itu melemah. Karena kenapa? Otomatis informasi yang diberikan oleh influencer itu tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga fungsi preventif atau mencegah dari double burden maupun masalah-masalah gizi lainnya itu akan menjadi lemah. Solusinya apa? Ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan dari masalah ini. Yang pertama itu literasi gizi nasional itu harus ditingkatkan. Masyarakat harus tahu yang mana yang harus mereka percaya dan yang mana yang harus mereka lewati. Yang kedua adalah ahli gizi itu harus aktif di media sosial. Ini kenapa? Supaya masyarakat juga tahu bahwa oh, ternyata ada orang yang ahli di bidang gizi. Kemudian kolaborasi ahli gizi dan influencer. Nah, ini jalan yang paling mungkin kita tempuh untuk mempercepat kepercayaan masyarakat terhadap ahli gizi. Kita berkolaborasi dengan influencer yang sudah memiliki misalnya insight yang tinggi, sehingga kita tidak perlu lagi memulai dari nol terkait penonton atau terkait respon masyarakat terhadap kita. Kemudian regulasi konten gizi dan media sosial. Nah, ini juga penting karena kenapa? Banyak sekali influencer-influencer yang mengedukasi terkait diet, terkait gizi, tetapi mereka tidak mempunyai dasar yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sementara ahli gizi itu bisa mengedukasi di ranahnya, maka peraturan itu penting untuk dapat meregulasi konten-konten yang beredar sehingga masyarakat juga tidak
mengalami kepercayaan yang tidak baik. Nah, sekarang itu sudah ada yang namanya Forkisi, yaitu Forum Komunikasi Gizi. Gizi ini itu gabungan dari seluruh banyaknya edukasi gizi atau orang-orang yang mengedukasi, ahli gizi yang mengedukasi di media sosial yang dikumpulkan menjadi satu di bawah naungan Persagi. Nah, itu saja penjelasan dari saya terkait bagaimana si ahli gizi versus influencer ini dapat mempengaruhi masyarakat masyarakat luas melalui media sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.